untuk isolator panas kamu ngomong sendiri, nggak ditanyain. Jadi kamu akan berbicara seperti ini ya. Kalau kamu suruh setoran nanti nih pas mau pulang habis kita pembahasan tema, kamu akan ngomong sendiri. 1. Konduktor panas adalah benda yang sangat mudah menghantarkan panas. 2. Konduktor listrik adalah benda yang sangat mudah menghantarkan arus listrik. 3. Isolator panas artinya benda yang dapat menyekat panas atau tidak bisa menghantarkan panas. Itu isolator panas. 4. Isolator listrik adalah benda yang dapat menghambat arus listrik atau tidak dapat menghantarkan arus listrik. 5. Contoh konduktor panas yang paling baik adalah aluminium. Baru yang keduanya besi. 6. Contoh konduktor listrik yang paling baik adalah tembaga untuk mengisi kabel-kabel listrik. Itu tembaga. 7. Ketujuh, isolator panas. Berarti isolator panas itu kan tidak bisa menghantarkan panas dengan baik ya. Biasanya di pegangan panci itu bentuknya plastik, karet, kayu. Biasanya dipakai kain untuk isolator panas. Terus ngomong lagi nomor 8. Isolator listrik terbaik plastik dan karet. Makanya kabel itu terbuatnya dari semi plastik dan karet karena itu isolator terbaik. Lanjut ke alat-alat yang biasa menggunakan konduktor panas. Itu biasanya penggorengan, panci. Tapi kalau pegangannya pasti pakainya isolator panas. Jadi kamu kasih contohnya. Contoh dari konduktor listrik. Contoh dari konduktor listrik. Apa tadi? Isi dalam kabel. Ya, paham? Berarti ada 10 yang kamu nyebutin sendiri. Saya tidak akan tanya. Kamu duduk langsung, Bu. Konduktor panas ini, isolator, konduktor listrik ini, isolator panas, isolator listrik, yang isolator panas yang baik, isolator listrik yang baik, terus konduktor listrik yang baik, konduktor panas yang baik. Kita akan bahas subtema 2 dan subtema 3 pada tema 3. Jadi kita bahasnya sekarang belajarnya tema 3, sub 2 dan sub 3 pada buku Bupena. Tolong ditulis di buku Bupenanya apabila jawaban kamu tidak lengkap, ya Nak. Oke. Pernyataan yang tepat tentang rangkaian listrik paralel adalah A. Jika salah satu lampu padam, lampu lain tidak padam. Ya, itu betul paralel. Kalau yang B, jika salah satu lampu padam, lampu lain padam juga, itu namanya seri. Ya, kalau satu padam yang lain padam itu seri. Yang C, jika saklar tertutup, listrik tidak akan mengalir. Ini namanya rangkaian listrik. Kalau rangkaian listrik tertutup, ngalir atau nggak ngalir? Tertutup ngalir atau nggak ngalir? Ngalir, namanya juga tertutup, kabelnya tertutup. Kalau terbuka tidak ngalir. Berarti pilihan C dan D ngaco. Pilihan yang B seri ya. Yang ditanyanya apa? Paralel. Berarti jawabannya pintar. Nomor 2. Hal yang terjadi jika lampu L3 padam. L3-nya padam, Nak. Lihat posisi L1, L2, dan L3, mereka posisinya paralel. Paralel itu artinya ada pemutusan hubungan arus listrik di titik. Lihat ada titik putusnya. Di bawah itu, di atas juga. Itu namanya pemutusan arus listrik di situ, jadi dia paralel. Jadi kalau L3 mati, yang lain sebenarnya nggak ngaruh, nggak akan mati juga. Berarti L1 dan L2 tetap menyala. Apa? C, betul. Paham ya paralel sama seri ya? Lanjut. Nomor 3. Pada rangkaian listrik paralel, komponen-komponen listriknya tersusun secara paralel. Secara apa? Sejajar atau berderet? Bercabang, tegak lurus tulisannya. Ini kan bercabang, tapi mereka tegak lurus kan? Nggak sejajar. Kalau sejajar tuh seri ya. Bersambung. Film kali bersambung, sinetron. Lanjut. Nomor 4. Tuliskan contoh pemanfaatan rangkaian listrik paralel di rumah. Ini pemasangan lampu ruang tamu,
Pemasangan lampu antar kamar di rumah boleh. Silakan ditulis. Nomor 5. Gambarkan sebuah rangkaian listrik paralel. Selanjutnya tuliskan apa yang terjadi jika salah satu lampu pada rangkaian tersebut padam. Ngegambarnya bisa ya? Nanti gambar saja di rumah. Kalau satunya padam, yang lainnya bagaimana kalau di paralel? Tidak padam. Jangan jawab pakai tidak, harusnya menyala. Jadi satu listrik padam pada paralel, lampu lain tidak padam itu apa? Menyala. Oke, lanjut. IPS. Salah satu manfaat televisi buat apa? Media hiburan. Hiburan boleh. Apalagi? Menambah pengetahuan. Pengetahuan boleh. Apalagi? Agar tidak bosan, mengurangi kejenuhan boleh. Apalagi? Sebagai apa? Sarana untuk berkumpul keluarga. Biasa kalau nonton TV bareng-bareng kan? Nah itu boleh. Iya. Sebuah nomor 2 ya. Sebuah tayangan berita di televisi menampilkan festival budaya khas salah satu provinsi di Indonesia. Dampak dari penayangan berita tersebut adalah menambah pengetahuan dan budaya bangsa lain atau daerah lain. C ya? Ya. Nomor 3, manfaat penggunaan komputer dalam kegiatan pembelajaran. Manfaatnya? Dapat Ya, pertama, manfaat penggunaan komputer meningkatkan kemampuan teknologi. dapat mengerjakan tugas. Ya, dapat lebih kreatif. Pertama, meningkatkan teknologi. Kedua, dapat lebih kreatif. Yang ketiga, praktis tadi, cepat selesai kalau diketik ya. Keempat, lebih rapi. Coba ulang. Apa sih manfaatnya kalau kita ngerjain tugas pakai komputer? Pertama, teknologi, meningkatkan kemampuan berteknologi. Terus lebih rapi. Terus iya, praktis, lebih kreatif. Betul, terima kasih. Nomor 4. Setiap malam Komang belajar. Setelah belajar Komang menonton televisi hingga larut. A. Menurutmu apa dampak dari perilaku Komang tersebut? Komang akan bangun siang. Ya, menurut saya. Jadi kalau ditanya menurutmu, jawab menurut saya gitu dong. Menurut saya Komang akan datang terlambat esok hari. Menurut saya Komang akan datang terlambat esok hari. Begitu cara menjawabnya. Juga di minggu. Ya malam minggu kan bisa terlambat lari pagi, terlambat ngumpul sama teman, terlambat olahraga, ya kan? Saya kan nggak bilang terlambat ke sekolah. Tadi terlambat esok hari, terlambat sholat subuh, iya kan? Selamat tahun. Iya, boleh. Menurut saya bisa lupa kembali. Bisa apa? Lupa kembali. Lupa apa nih? Belajarnya. Lupa kembali. Nggak mesti tidur malam juga orang mah lupa aja, Bril. Tapi nggak apa-apa, Bril kan sedang menanyakan, ya. Jadi tidak boleh, kalau lupa mah bisa kapan aja, Bril, nggak mesti harus nonton malam dulu. Ya, yang jelas kesiangan, bangun kesiangan. Nomor 4 yang B. Jika kamu menjadi Komang, apa yang akan kamu lakukan ya? Ya, boleh ada yang jawab menonton TV tidak boleh lewat jam 9, itu aturan rumah dia. Ada juga yang jawab boleh nonton TV tidak terlalu malam. Ada lagi yang menjawab? Tidak menonton TV hingga larut. Iya, jangan sampai larut. Boleh lah, itu pokoknya sama ya. Nomor 5, apa peran komputer di sekolah terhadap perubahan sosial yang terjadi? Kemajuan teknologi semakin tinggi. Iya, perubahan sosial budaya yang terjadi apa? Apa peran komputer di sekolah? Melaksanakan ujian secara online. Itu perubahan sosial nggak? Berubah lah, dulu kan tulis, sekarang online. Lanjut, PKN ya. Kewajiban anak di rumah. Ingat ya, kalau ditanya kewajiban, jangan tulis hak. Kewajiban anak tapi dia mintanya di rumah. Ngapain? Ya, membantu orang tua. Teori, jangan teori doang dong. Habis pulang les langsung bantu orang tua. Yang kedua, apa lagi? Ya, mengerjakan PR di rumah. Jangan di sekolah ya ngerjain PR-nya. Belajar di rumah. Terus apa lagi di rumah?
Ini yang punya adik biasanya. Menjaga adik. Yang punya kakak. Melaksanakan tugas yang disuruh kakak. Misalnya kakaknya suruh, Dek, tolong itu taruh sepatu kakak tuh, kakak baru pulang dari kuliah. Iya, Kak. Ya. Kalian punya kakak, jangan gini kalau disuruh kakak, Dek tolong taruhin sepatu kakak, nyuruh-nyuruh mulu gitu. Kamu kan gitu, taruh sendiri aja Kak. Itu nggak boleh nak, memang kamu tidak melaksanakan kewajiban di rumah. Lanjut, nomor 2, contoh pelaksanaan kewajiban yang bertanggung jawab. Kewajiban harus bertanggung jawab, berarti kewajiban dilaksanakan sesuai waktunya, sesuai tugasnya. Ya, itu kewajiban yang melaksanakan kewajiban bertanggung jawab itu harus sesuai waktu dan sesuai tugasnya. Misalkan kamu disuruh, kamu adik kakak nih, disuruh kamu nyapu bagian depan, kakak bagian belakang rumah. Mentang-mentang kakak, kamu semua ya, aku dikit aja. Berarti iya, mentang-mentang dia kakak, kamu dikit aja, aku banyak. Gitu. Kata adeknya, aku adeknya malah mau banyak. Jadi harus sesuai, kalau orang tua bilang bagi 2 ya bagi 2 tugasnya. Terus kalau disuruh orang tua nyapu sore ya sore, jangan besoknya baru disapu. Kalau disuruh orang tua, nah ayo kita cuci sepatu setiap hari Minggu, cuci hari Minggu, jangan hari Senin pagi baru dicuci basah mau sekolah. Ya kalau sepatunya banyak nggak masalah ya. Jadi kewajiban bertanggung jawab harus sesuai apa? Waktu dan tugasnya, jangan melenceng. Nomor 3, apa yang kamu ketahui tentang kewajiban? Iya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. Kelas 6 jawabannya harus ada kayak gitu, harus penuh tanggung jawab. Kalau kerjain doang ngasal mah saya nggak mau. Harus dikerjakan dengan penuh tanggung jawab, jangan ngasal-asal dikerjain. Disuruh ngepel, udah siram aja biar cepet siram langsung. Terus dikasih karet, udah biarin licin juga. Ya jangan kayak gitu. Jadi iya makanya. Terus disuruh ngerjain PR, ya kerjain aja asal ngasal, yang penting udah selesai. Tidak seperti itu. Bekerjakan tanggung jawab sesuai kewajiban dengan sesuai tanggung jawab. Jangan asal-asalan, yang penting kerjain. Lanjut. Adi ingin tuliskan 2 contoh kewajiban anak di sekolah. Piket kelas, patuh pada guru, istirahat pada jam istirahat. Siapa yang suka istirahat? Dulu waktu masih sebelum corona keluar bukan jam istirahat, Anda melanggar itu namanya. Makanya. Oh iya, itu nggak boleh, berarti kamu melanggar juga. Nomor 5 ya. Adi ingin membuang sampah. Apa kewajiban Adi? Membuang sampah pada tempatnya. Yang pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kedua, apa manfaat jika Adi melaksanakan kewajiban tersebut dengan bertanggung jawab? Iya, tidak akan terjadi banjir. Terus tadi membuang sampahnya harus sesuai waktu, jangan mentang-mentang disuruh sama orang tua. Iya mah, ntar juga dikerjain. Seminggu kemudian kamu baru buang sampah, udah berbakteri, berkuman, berlumut, terus berlalat, bercacing, baru kamu buang. Boleh itu kayak gitu? Iya, maka harus sesuai. Terus kalau kamu diomelin, kamu nih disuruh buang sampah nggak dibuang-buang dari kemarin. Ih, mama cerewet banget, kamu kan jawab gitu ya? Nggak boleh nah kayak gitu. Oh iya lupa, kamu kakek-kakek berarti ya, lebih kakek-kakek. Kalau jawab lupa berarti kakek-kakek, nenek-nenek. Nomor 7. Nomor 5C ya. Apa akibat jika Adi tidak melaksanakan kewajiban tersebut dengan penuh tanggung jawab? Tadi muncul banjir. Terus kedua, timbul penyakit dan bau tak sedap. Hah? Kenapa? Emang kita di tepi pantai. Tsunami. Nomor 1 yang SBDP ya. Nada-nada mi la memiliki jarak interval nada berapa? 2,5 ya. Harusnya 2,5. Ini jawabannya siapa ini? Bener nih sayang, 2,5.
Nada-nada yang memiliki interval nada 1,5 adalah satu orang. Coba. Yuk, Gemma coba apa? Lado. Terus Reva, misol. Ingat apa aja? Reva, misol, lado. Ya itu ya pokoknya. Ikan 3 disuruhnya, kamu jangan korupsi deh. Jangan korupsi. Udah banyak koruptor di negara kita, jangan korupsi. Nomor 3, tuliskan contoh nama-nama yang memiliki interval nada 2. Ayo, siapa yang bisa? Ya, Patir. Do, mi, fa, sol, si. Do, mi, fa, la, sol, si. Nomor 4, tuliskan contoh nada-nada yang berinterval 2,5. Siapa yang bisa? Coba yang lain dong. 2,5. Ini 2 makhluk ini doang. Emang makhluk tuh cuma 2 ya? Coba cewek, ayo Talita. 2,5. Apa? Dova. Kamu apa? Kalian berdua? Saya do, fa, re, sol, mi, la, sol, do. Nah itu tulis semua. Ulang. Dewa, Gova. do, fa, re, sol, mi, la, sol, do. Sol, do. Dova. Besok. Sol, Resol. mi, la, Mila. sol, do. Soldo. Dova. Ya Mila, Soldo. Dah Mila mah inget kali, Mila nama cewek. Mila, Soldo. Nomor 5, tuliskan contoh nada-nada yang memiliki interval nada 3,5. Ya Pak Rizky. Iya boleh.